Sekian perkenalan singkat dari saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan buku yang berjudul Introduction to Sociology, yang ditulis oleh Jerry Hundoda dan diterbitkan oleh Ethiopia pada tahun 2005. Sosiologi adalah disiplin ilmu yang termaksud dalam apa yang secara konvensional disebut ilmu sosial. Disiplin memainkan peran utama dalam ilmu-ilmu sosial. Istilah sosiologi secara harafiah berarti ilmu tentang masyarakat. Karena istilah itu sendiri, dalam arti langsungnya menunjukkan itu. Sosiologi sebagai disiplin akademik muncul di paruh pertama abad ke-19. Untuk menyebutkan sebagai ilmu khusus yang didedikasi untuk mengungkap hukum dasar, mengatur fenomena sosial, dan hubungan sosial dengan minat utama dalam menganalisis masalah dan masyarakat. Lanjut pada bagian pembahasan. Pada bagian pembahasan, saya akan menjelaskan 7 pokok materi. Langsung saja pada pembahasan materi yang pertama tentang definisi dan materi pokok sosiologi. Ilmuwan sosial pertama yang menggunakan istilah sosiologi adalah seorang ilmuwan Perancis yang bernama Auguste Comte. Secara etimologis, definisi literal dari sosiologi adalah kata atau berbicara dengan masyarakat. Definisi sederhana itu adalah studi tentang masyarakat dan budaya. Konsep masyarakat dan budaya adalah pusat dalam sosiologi. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup dalam jenis wilayah yang dibatasi dan siapa yang berbagai cara untuk cara hidup yang umum. Budaya adalah cara hidup bersama yang dimiliki oleh seorang masyarakat atau suatu kelompok. Definisi sosiologi yang lebih formal mungkin ilmu sosial yang mempelajari proses dan pola interaksi individu dan kelompok manusia, bentuk-bentuk organisasi, kelompok sosial, hubungan antara mereka, dan pengaruh kelompok pada perilaku individu dan sebaliknya, dan interaksi antara satu kelompok sosial dan lainnya. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang masyarakat yang tertarik untuk mempelajari hubungan sosial antara orang dalam konteks kelompok. Secara umum, belajar sosiologi memberi kita apa sosiolog menyebutnya imajinasi sosiologi. Imajinasi sosiologis adalah cara pandang tertentu di dunia sekitar kita melalui lensa sosiologis. Ini adalah sebuah cara melihat pengalaman kita berdasarkan apa adanya terjadi di dunia sosial di sekitar kita. Ini membantu kita untuk menghargai kekuatan sosial dan non-biologis yang mempengaruhi dan membentuk kehidupan sebagai individu, kelompok, dan komunitas. Selanjutnya, pada materi kedua, saya akan membahas tentang masyarakat dan budaya. Konsep masyarakat mengacu pada pengelompokan yang relatif besar atau kolektivitas orang-orang yang berbagi lebih atau kurang umum dan budaya yang berbeda, menempati wilayah geografis tertentu dengan perasaan identitas atau kepemilikan, memiliki semua pengaturan sosial yang diperlukan atau sindiran untuk menopang dirinya sendiri. Masyarakat adalah sebuah pengelompokan otonom dari orang-orang yang mendiami suatu wilayah, memiliki budaya yang sama, seperti nilai bersama, kepercayaan, adat istiadat, dan sebagainya, dan terkait dengan satu sama lain melalui interaksi sosial yang rutin dan status dan peran yang saling bergantung. Kecenderungan umum dalam sosiologi adalah mengkonseptualisasikan masyarakat sebagai suatu sistem dengan fokus pada sifat masyarakat yang terikat dan terpadu. Konsep budaya adalah salah satu yang paling banyak digunakan dalam pengertian dalam sosiologi. Ini mengacu pada seluruh cara hidup para anggota suatu masyarakat, termaksud apa yang mereka kenakan, kebiasaan pernikahan dan kehidupan keluarga, seni dan pola pekerjaan mereka, upacara keagamaan, kegiatan rekreasi, dan sebagainya. Keberagaman budaya mengacu pada keberagaman budaya lintas masyarakat dan tempat, karena ada budaya yang berbeda, keanekaragaman budaya manusia sangat luar biasa.
Nilai dan norma dari perilaku sangat bervariasi dari budaya ke budaya yang sering kontras dengan cara radikal. Selanjutnya, pada materi ketiga, saya akan menjelaskan tentang sosialisasi. Sosialisasi adalah proses membuat seorang menjadi sosial dan manusia seutuhnya, atau lebih tepatnya, adalah sebuah proses di mana individu belajar dan dilatih dalam norma dasar, nilai, keyakinan, keterampilan, sikap, cara melakukan dan bertindak sesuai dengan situasi sosial tertentu dalam kelompok atau masyarakat. Ini adalah proses yang berkelanjutan dan tidak pernah berakhir. Itu berarti satu orang lulus melalui berbagai tahap sosialisasi, dari lahir sampai kematian. Sosialisasi adalah proses di mana organisasi, kelompok sosial, dan struktur masyarakat dan kesejahteraan dipertahankan. Dalam hal ini, individu memiliki tujuan sosialisasi adalah untuk membekalinya dengan nilai-nilai dasar, norma, keterampilan, dan lain-lain, sehingga mereka akan berperilaku dan bertindak dengan benar dalam kelompok sosial dan di mana tempat mereka berada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang keempat tentang organisasi sosial dan interaksi sosial. Dengan organisasi sosial, kita mengacu pada pola hubungan individu dan kelompok. Istilah organisasi menandakan pengaturan teknis bagian-bagian secara keseluruhan, dan istilah sosial menunjukkan fakta bahwa individu dan hubungan kelompok adalah hasil dari proses sosial. Dengan demikian, salah satu ilmu sosiologi, perhatian utamanya adalah untuk mempelajari dan menganalisis perilaku masyarakat manusia seperti yang tampak dalam struktur dan cara hubungan yang terorganisir. Untuk memahami organisasi sosial dalam suatu masyarakat, sosiologi mempelajari struktur sosial dan fungsi peristiwa dan proses sosial. Ini melibatkan belajar interaksi sosial dan hubungan yang secara lebih luas. Interaksi dan hubungan sosial mungkin dipelajari saat terjadi di antara seluruh masyarakat terkait dalam sistem dunia hingga ke antara kedua individu. Selanjutnya, pada materi kelima, saya akan menjelaskan tentang proses sosial. Dalam sistem sosial, proses sosial ini diperlukan untuk kehidupan, keberadaan, dan kelancaran berfungsinya sistem. Sosiologi tertarik pada mempelajari dan menganalisis bentuk-bentuk berulang ini atau pola perilaku, tindakan, dan reaksi. Proses sosial tertentu berulang terus-menerus membentuk pola dalam sistem sosial yang terjadi sebagai individu, kelompok, masyarakat, atau negara berinteraksi dengan satu sama lain. Mereka adalah pola atau mode interaksi antar anggota atau individu dalam suatu masyarakat atau kelompok melibatkan fitur berulang tertentu, terjadi baik pada tingkat mikro ataupun makro. Stratifikasi sosial merupakan salah satu akibat dari proses sosial yang terjadi secara terus-menerus. Setiap masyarakat tersegmentasi ke dalam hierarki yang berbeda. Stratifikasi sosial adalah segmentasi masyarakat menjadi susunan hierarki atau strata yang berbeda. Ini mengacu pada perbedaan dan ketidaksetaraan dalam kehidupan sosial ekonomi dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu. Ini mewakili peringkat individu atau kedudukan dan status sosial dalam masyarakat yang berstruktur. Selanjutnya, pada materi ke-6, saya akan menjelaskan tinjauan sosial patologi. Ilmuwan sosial biasanya berbicara tentang patologi sosial atau masalah sosial. Patologi sosial telah ada sejak lama ketika manusia mulai hidup berkelompok. Dengan kata lain, mereka sama antiknya dengan manusia itu sendiri. Istilah patologi adalah kata Yunani yang terdiri dari pathos dan logo. Secara harafiah berarti studi tentang penyakit dan proses penyakit. Istilah sosial patologi umumnya mengacu pada pathos masyarakat, yaitu penyakit sosial yang mempengaruhi masyarakat. Namun, istilah yang lebih jelas adalah masalah sosial. Masalah sosial adalah kondisi masyarakat yang sakit yang mempengaruhi fungsi normalnya. Masalah yang terbatas hanya untuk tingkat individu dan atau hanya sedikit kelompok tidak dapat dianggap sebagai masalah sosial. Patologi sosial mempengaruhi masyarakat atau lembaga-lembaganya dan organisasi secara luas.
Namun, istilah sosial masalah dapat berarti masalah apapun yang memiliki asal-usul sosial, mempengaruhi setidaknya dua orang yang melampaui sekedar tingkat psikologis dan fisiologis. Sosiolog berpendapat bahwa masalah sosial adalah yang terbaik dipahami dalam konteks kelembagaan sosial. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang metode pekerjaan sosial dan profesional kesehatan sebagai agen ganti. Tindakan sosial digambarkan sebagai tindakan individu, kelompok, atau usaha masyarakat dalam kerangka sosial, filosofi, dan praktik yang bertujuan untuk mencapai tujuan sosial, untuk memodifikasi kebijakan sosial, untuk meningkatkan sosial perundang-undangan, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan. Dari sini, kita dapat memahami bahwa tindakan sosial adalah usaha yang aktif, sadar, dan berpikir baik. Ini berarti setiap individu, kelompok, atau masyarakat itu sendiri mungkin terlibat dalam tugas dan proses tindakan sosial untuk membantu individu lain dan kelompok yang sedang menghadapi masalah sosial tertentu atau untuk siapa diperlukan perubahan sosial yang positif. Sebuah komunitas bisa terlibat dalam aksi sosial untuk memecahkan masalahnya sendiri. Definisi yang lebih formal dari tindakan sosial adalah usaha yang sistematis dan teliti yang diarahkan untuk mempengaruhi kondisi dan kebijakan sosial dasar yang darinya muncul masalah penyesuaian sosial dan masalah penyesuaian di mana layanan sebagai kesejahteraan sosial ditunjukkan. Aksi sosial adalah bagian dari paket bakti sosial. Kedua definisi membuat fakta ini jelas. Tindakan sosial adalah upaya. Siapapun yang membuatnya usaha harus sistematis, terprogram, dan teliti. Sekian penjelasan dari saya mengucapkan terima kasih.